Mohon maaf ya, Ketua. Terima kasih atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu penguji dan audiens sekalian. Perkenalkan, nama saya Bapak Wisma Hendra sebagai moderator pada presentasi juga kelompok nomor 3, yaitu saya Sandi Sabda Aluan dan saya Muhammad Fadil Caksono. Pada kelompok 3 saya persilakan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor jarak menggunakan unit data. Alasan saya membuat sensor jarak untuk data karena sensor jarak semakin dibutuhkan seiring perkembangan teknologi, terutama pada bidang robotika, sistem keamanan, dan perangkat elektronik. Sensor ini bekerja dengan memancarkan serta menerima sinyal, lalu mengukur waktu atau intensitas pasukan untuk menentukan jarak. Untuk data berperan penting karena mampu mengubah energi cahaya menjadi sinyal listrik yang kemudian diolah menjadi data jarak. Apakah ada yang tidak tahu apa itu sensor jarak? Tahu? Sensor jarak adalah sensor yang menggunakan fotodiode merupakan sensor yang bekerja dengan mengukur perubahan intensitas cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek yang akan mengubah nilai resistansi fotodiode semakin jauh objek. Semakin lemah cahaya yang diterima fotodiode menyebabkan peningkatan resistansi dan penurunan arus. Dengan mengaitkan perubahan arus atau tekanan ini presiden kontrol jarak objek dapat ditentukan. Ada beberapa fungsi dari sensor jarak fotodiode, yaitu yang pertama adalah fungsi sensor jarak menggunakan fotodiode adalah mengubah cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek menjadi sinyal listrik yang kemudian dapat diukur untuk menentukan keberadaan objek dan jaraknya. Yang kedua adalah dalam aplikasi fotodiode bekerja sama dengan LED, seringkali LED inframerah atau infrared yang memancarkan cahaya. Ketika cahaya tersebut mengenai objek dan dipantulkan kembali ke fotodiode akan mendeteksinya, dan intensitas cahaya yang diterima berbanding lurus dengan jarak objek, memungkinkan sistem untuk memperkirakan jaraknya. Dan ini adalah alat yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian ini. Ada tang potong, acumeter, pinset, dan objek name. Selanjutnya ada bahan dan anggaran biaya. 1. Breadboard. Kita breadboard beli di harga 10.000 dan selanjutnya infrared harga 3.000, fotodiode harga 3.000, LED merah harga 1.000, resistor 1K atau 1.000 ohm harga 1.000, resistor 330 ohm 500, trimpot 10K 2.000, IC LM358 3.000, baterai 9 volt 5.000, tempat baterai 2.000, dan kabel jumper 8.000. Dan totalnya adalah 38.500. Ini hanya untuk membuat rangkaian yang sekarang. Adapun rencana tambahan bahan yang kita butuhkan. Rencana tambahan bahan dan anggaran biaya untuk kedepannya adalah kabel hitam 1 meter seharga 2.000, kabel merah 1 meter seharga 2.000, banana plug jumlah 8 seharga 2.000, akrilik putih 3 mm 30x20 seharga 20.000, akrilik bening 2 mm 30x20 seharga 15.000, dan selanjutnya ada PCB polos seharga 7.000. Cara kerja rangkaian ini adalah memancarkan sinar infrared kepada fotodiode dan LED infrared dipasang menghadap ke objek. Cahaya inframerah dipancarkan terus-menerus dengan pulsa. 2. Pantulan cahaya oleh objek. Jika ada objek di depan,
sebagian sinar infrared dipantulkan kembali. Semakin dekat objek, semakin kuat pantulan cahayanya. Penerimaan oleh fotodioda. Fotodioda diarahkan agar menerima pantulan cahaya. Pantulan cahaya infrared membuat fotodioda menghasilkan arus listrik sebanding dengan intensitas cahaya. Selanjutnya ada skema. Infrared dan fotodioda mendeteksi benda menuju IC LM358, mengolah pesan atau arus listrik yang dikirim oleh fotodioda. Kemudian LED aktif berperan sebagai output. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat rangkaian ini adalah respon sangat cepat, sensitif terhadap cahaya lemah, arus output sebanding dengan intensitas cahaya, konsumsi daya rendah, umur panjang, biaya murah. Kegunaan dari rangkaian ini adalah sensor cahaya atau infrared, deteksi api, cahaya sekitar, dan remote. Penerima sinyal komunikasi serat optik, alat medis, pulse oximeter, monitor detak. Otomasi industri, penghitung objek, sistem keamanan, instrumen ilmiah, pengukur intensitas, dan spektroskopi. Dan ada desain produk, bisa dilihat di sini. Jadi desain produknya seperti ini. Kalau untuk ingin lebih jelasnya bisa melihat desain rangkaian. Mungkin bisa saya sambil praktekkan. Jadi kita melihat yang di desain rangkaian saja, karena saya mengambil yang sebelah kanan. Kalau ditanya ini sama atau tidak, sama, cuma data desain saja. Jadi yang pertama itu yang digunakan itu adalah IC LM358 atau OM. Dan mungkin aku bisa jelaskan. Ini sebelah sini itu adalah infrared, yang sebelah sini adalah fotodioda. Sama kayak infrared fotodioda. Ini adalah LED. Dan yang sebelah sini LED atau optika. Jadi seperti yang dikatakan sahabat tadi, semakin dekat objeknya semakin kuat pantulannya. Jadi mungkin bisa saya praktekkan seperti ini. Maksimal deteksinya kisaran di 10 cm, jarak 10 cm. Jadi ketika fotodioda mendeteksi benda, maka cahaya infrared ini akan memancarkan atau memantulkan ke fotodioda, yang membuat fotodioda ini mengirim pesan atau arus listrik ke IC 358. Jadi ketika mendeteksi benda, maka LED ini atau lampu biru ini akan menyala. Jika jaraknya melebihi 10 cm, maka tidak akan terdeteksi seperti ini, jadi tidak akan menyala. Tetapi kalau misalkan lebih dekat, maka akan lebih terang. Semakin jauh, maka semakin tidak terdeteksi. Mungkin itu salah satu kelemahan dari sensor jarak fotodioda. Selanjutnya, terima kasih kepada kelompok atas presentasinya. Baik, sekarang adalah sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Bu Mungkin untuk memberi pertanyaan atau arahan. Silakan. Ada manfaat dan penggunaan. Ya. Ini yang mana? Adanya apa? Nah, Kalau kegunaan ini lebih ke arah barang, bisa dijadikan barang apa atau ke tenaga. Saya jelasnya. Kayak dari sensor ini kita bisa mengembangkannya jadi apa. Kalau manfaat itu lebih ke fungsinya, jadi ke arah mungkin kalau manfaat bisa dikatakan lebih ke arah yang bisa dikatakan kalau yang kegunaan ini bisa diwujudkan gitu ya.
umur panjang kan cuma bisa diucapkan kan kita enggak bisa dijamin. Respon sangat cepat sensitif terhadap cahaya lemah itu namanya. Respon sangat cepat dari fotodiodanya Bu. Jadi fotodioda ini sangat sensitif terhadap cahaya lemah. Arus output sebanding intensitas cahaya atau linear. Kelebihan fotodioda gitu kan. Kelebihan itu dari konsumsi daya rendah untuk panjang BMOH. Berarti kelebihannya berarti kelebihan. Manfaatnya siapa itu? Diganti atau hapus? Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini balik ke PPT-nya tadi skema. Nah, harusnya yang kamu tambahkan di situ kan skema. Tapi gambaran yang kamu masukkan. Ini lebih tepatnya blok diagram. Blok diagram. Ya. Skema itu gambar yang kamu tadi di slide itu yang gambar rangkaian itu. Nah, gambar rangkaian itu sama dengan skema rangkaian itu kamu masukkan itu. Kalau yang ini ada panah-panahnya ini lebih tepatnya adalah blok diagram. Maka ini kan menjelaskan prinsip kerja. Kalau menjelaskan prinsip kerja itu disebut dengan blok diagram. Skema, gambar skemanya, hasilnya itu. Terus tampilannya adalah desain program. Itu desain program. Terus sama ini tadi. Iya, kamu tadi jelasin jaraknya 10 cm ya. Itu beneran kamu ukur 10 cm ya? Ya Pak. Nah, Ya Pak. atau cuma kamu kira-kira saja? Kemarin saya coba kan, saya ukur itu kisaran saya pakai jari itu kisaran sampai ibu jari. Saya ukur pakai ibu jari itu kisaran 10 cm. Mungkin bisa lebih karena penempatannya infrared sama fotodiodanya. Hanya penempatannya fotodioda dan infrared ini juga sangat berpengaruh. Ada lagi ke slide sebelumnya. Yang mana Pak? Sadari. Banyak tipenya ya. Fotodioda. Terus lanjut. Fungsi, ini tadi fungsi sama kegunaan. Fungsi sama kegunaan. Di slide itu loh, ya. Fungsi sensor jarak. Ya, oke. Dalam aplikasi fungsi dan kegunaan masih saya rancu antara kamu tulis fungsi dan kegunaan itu. Sebenarnya yang mau kamu jelaskan itu apanya sih? Ya Pak. Kalau fungsi itu lebih ke arah yang sudah jadi atau yang sekarang gitu Pak. Kalau kegunaan itu mungkin bisa dikembangkan lagi atau dimanfaatkan ke bidang yang lain. Kalau fungsi itu lebih ke arah rangkaiannya saja. Jadi mungkin enggak ke arah selanjutnya atau benda yang bisa dikolaborasikan dengan. Kalau saya boleh saran, fungsinya itu kamu tulisnya fungsi setiap komponen itu lebih masuk. Misalkan fungsi resistor digunakan untuk membatasi arus yang masuk ke IC. Kemudian fotodioda di sini berperan sebagai penerima pantulan cahaya dari infrared.
itu masih masuk akal kalau kayak gitu. Tapi kalau kamu jelaskan secara general, menurut saya nggak ada bedanya sama berguna. Ya kan ya? Ya. Terus lanjut lagi. Nah, ini cara kerja. Jadi sebenarnya kalau kamu tadi merujuk ke yang skema tadi saya komentari itu harusnya blok diagram. Sebenarnya kamu nggak usah tulis cara kerja, cukup pakai blok diagram aja. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kan simpel aja dengan. Oke, lanjut lagi. Ini tidak kelebihan. Cek. Tapi yang manfaat ini sih, karena ini yang nggak kelebihan. Pengukur intensitas spektroskopi itu apa maksudnya spektroskopi? Alat Pak, Alat apa? Teknik Pak. ya alat medis ya. Pulsa oximeter alat medis. Biasanya gini, kalau kamu sendiri nggak paham, nggak usah kamu tulis. Itu mana jadi bumerang buat kamu. Nanti yang misalkan aku tanya gini, spektroskopi seperti apa alatnya? Bukan kamu kerja jawab. Jelas. Kamu dulu ya sendiri kan ngerti spektroskopi. Makanya saya tanya ke kamu. Harapan saya kamu bisa menjelaskan. Lah kok tambah kamu bingung. Nah, ya buat baik. Ya toh. Jadi nggak usah kamu tulis. Tulis yang kamu paham aja. Oke, terus lanjut lagi. Oke, yang tadi saya bingungnya di SAB ada akrilik 3 mili sama akrilik 2 mili ini. Akrilik 3 milinya untuk tatakan yang ini, desain produk ini. Ya kan ini kan pakai backgroundnya warna putih kan Pak ya. Jadi nanti buat saya kasih stikernya di 3 mili, terus saya tambahin lagi di 2 mili. Jadi kayak biar ada pelindungnya nggak gampang sobek atau terkelupas untuk stikernya Pak. Oh, di lapis 2. Ya, jadi stikernya di antara lapisan 3 mili sama 2 mili tadi. Oke, betul. Oke, lanjut lagi. Oke, enggak, guys, terima kasih. Ya. Masukan dari saya yang pertama, ada kata aku ketika presentasi. Ya. Ya. Kalau dalam presentasi nggak boleh ada kata aku. Aku itu bukan bahasa baku ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi anggaran biaya seharusnya rencana anggaran biaya. Kedua, yang ketiga, untuk semuanya saja ke depannya ketika PAS saran saya yang sama seperti tadi. Di PPT itu tulisannya singkat, kalian yang bercerita dan tidak membaca. Kalau tadi itu masih membaca, saya dengarnya seperti didongengin. Padahal saya bisa baca sendiri dengan melihat layar. Ya, jadi diusahakan untuk semuanya mengurangi membaca PPT dan PPT-nya diusahakan singkat. Kalian yang bercerita. Karena ketika presentasi itu artinya kamu meyakinkan kita bahwa produkmu itu sudah jadi buatan kamu sendiri, gitu loh. Bukan membaca materi yang belum pasti kamu kuasai, akhirnya ketika ditanya bingung. Jadi apa yang kamu tuliskan di PPT benar-benar sesuatu yang kamu pahami benar-benar, maksudnya konsepnya itu dipahami dengan baik gitu. Jangan sampai nanti kamu menuliskan seperti Pak Satrio tadi nggak tahu artinya, nggak tahu barangnya, gitu ya. Itu aja dari saya. Jadi untuk pembawaannya sudah lumayan, sudah berani ke audiens, sudah lumayan berani dibandingkan yang tadi, yang cewek-cewek tadi ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Berkaitan sama PPT yang kemarin itu saya sedikit PPT juga banyak komentar. Kemudian
poin pentingnya adalah tulisan yang kamu tulis di PPT itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya makanya tadi dimunculkan pertanyaan sedemikian. Nah terus bisa tolong ke latar belakang. Ini masih berkaitan sama PPT. Latar belakang oke. Mulai sensor jarak jauh, oke sensor jarak jauh ya. Karena habis menentukan jarak kan di karena butuh dia berperan penting kayak kamu meletakkan satu latar belakang dua ide di satu tempat yang sama tanpa memisahkan tempat yang memisah di antara keduanya. Itu aku butuh diri kok di nomor itu. Maksudnya adalah misalkan ya, contoh misalkan ya, kalau mengukur waktu atau insentif untuk menentukan jarak, misalkan yang kalimatnya untuk mendukung proses tersebut dibutuhkan foto dioda itu. Foto dioda berperan. Terus ini penjelasannya. Itu ya, kemudian total biaya sing pertama sama yang kedua. Itu biro dimulai. Yang pertama saya tulis Pak, soalnya kan masih perencanaan, ada mungkin misalkan ada naik harganya atau gimana kan. Ya, ini di total. Terus ada rancangan tambahan biaya. Bisa kalau aku nanti invest ke produkmu ya. Nanti kita tahu kira biaya aku kira. Ya itu belum saya tulis kok. Aku kasih pada kira gitu. Oh ya saya bilang tadi harus dipertanggungjawabkan. Ya, terakhir rencana pendapatan ini buat bisa disiplinya saja Pak. Jadi mungkin bisa semangatkan ke masalah kemudian diperkaya atau memang bukan sensor jarak. ini biarkan kesempatan untuk ini dan evaluasi. Boleh? Maksudnya gimana Pak? Kamu tahu revisi dan evaluasi? Ya, jadi jangan Pak, kan ada kesalahan. Ya betul. Yang aku lakukan itu siapa? Iya, itu apa? Pertama, Bapak Ibu pun keseruan. Oke, kedua siapa ini? Kira-kira kamu membuka peluang nggak kalau proses itu? Bisa juga. Jangka panjang ya? Ya, bisa Pak. Menambahkan sedikit, jadi nanti kalau untuk rencana tidak lanjut ada jangka pendek. Jangka pendek kan sekarang merevisi ibu, proposal dulu tadi. Karena ini paketnya. Kemudian menengah. Menengah itu kamu rencananya mau seperti apa? Ini jangka panjang, berarti mengarahnya ke sana. Karena pas di DKJ itu saya juga sempat lihat kalau terbuka kembali dengan beliau. Kita menarik dari sana kita mau dari menarik dikatakan juga. Yang lain. Oke, terima kasih. Lagi-lagi Bu Dewi konsen ke tulisan ya, karena ini bidangnya Bu Dewi gitu ya. Untuk yang lain-lain mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak dan Ibu guru. Mumpung Bu Dewi ingat ya. Tadi saya lihat untuk proposal ya. Ini sudah bagus, sudah ada data pusakanya, kelompoknya Dani sama data ya. Cuma penulisan data pusakanya yang belum tepat urutannya ya. Kalau Anda ambilnya online, pasti online. Ada yang baca buku langsung? Nggak ada ya? Semuanya satu kelas, semuanya online? Online ya, referensinya. Halo yang belakang? Halo? Halo, sakit? Oke. Untuk semuanya saja urutannya ya, kalau diambil dari online coba bisa semuanya bisa browsing sebenarnya ya urutannya itu masih salah. Kebanyakan kamu langsung judulnya apa terus langsung websitenya gitu ya. Oke, padahal ada urutannya, nama penulis, nah itu urutannya ya, tahun terbit ya, terus apa lagi, tahun setelah tahun apa, misalnya diambil dari website apa ya, terus alamat websitenya, diakses dulu pada tanggal berapa.
apa, baru alamat websitenya. Itu berurutan penulisannya, apalagi yang tidak ada daftar pusakanya. Nah, ini perlu direvisi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di kelompoknya Danis dan Dava ini sudah ada lampiran, sudah bagus ya, sesuai arahan Bu Dewi. Nah, tapi lampirannya nggak ada keterangannya. Itu kamu ngapain? Foto-fotonya itu pokoknya di foto gitu aja ya. Itu tidak menjelaskan, sama saja dengan kalian menampilkan sesuatu yang tidak berguna. Jadi harus ada keterangannya di bawah. Oh, ini adalah proses perakitan, ya kan? Setelah proses perakitan, di situ ada proses uji coba misalnya ya. Oh, yang ini mati. Kenapa? Karena kabelnya ada yang putus, bla bla bla. Itu ada keterangan. Jadi kita itu paham. Oh, Anda ini sudah melakukan sesuatu yang seharusnya. Itu terekap semuanya dalam proposal atau laporan secara lengkapnya. Tapi yang ditampilkan ya jangan semuanya. Yang ditampilkan itu yang lebih penting, yang kira-kira kamu bisa menjelaskan seperti yang disampaikan Bapak Dani dulu. Saya belum dengar suaranya Dava untuk penjelasan ya. Oke. Mas Dava tugasnya apa di Saya membuat laporan dari membuat proposal PPT, membuat proposal dan PPT, hanya itu. sama membantu dari membuat rangkaian. Membaca rangkaian. Ya. Bagian apanya? Rangkaian apanya? Saya ya coba rangkaian Sebelum saya rangkai dulu, terus Dava saya suruh memahami, saya bongkar, saya terbalik dulu, jadi saya ganti-ganti. Terbalik? Ya, pokoknya dirubah dulu. Jadi biar anaknya juga paham. Ya. Oh, brainstorming. Jadi kamu coba, kamu cabut satu ya, terus yang betulkan Dava, bisa. Akhirnya paham dua-duanya itu. Oke, yang kamu sampaikan itu ada nggak di PPT? Kamu ngomong barusan tadi, ada nggak di PPT? Nah, itu harus ditambahkan. Jadi urutan kerja itu penting. Mulai dari ngapain kamu ya, beli alat. Oke, kalau belum ada foto, beli alatnya itu. Kalau Shopee di foto, Shopee-nya harganya berapa di foto. Semuanya didokumentasikan. Kalau tidak memungkinkan ditaruh di PPT, taruh di drive. Kalau sewaktu ada yang bertanya, "Loh, aku loh kali tuku alat ini regane murah kok larang sak ngono DRA aku." Nah, silakan tunjukkan buktinya. Itu semuanya ditaruh drive. Jangan semuanya ditaruh di Oke, tahu ya fungsinya ya. Oke, sanggup nanti bisa merevisi ya. Oke, Mas Dava. Ya serta kepakaman revisinya apa, tapi dimasukkan ke Nanti saya lanjutkan. oke. Ya, monggo. Oke, untuk Bapak Ibu guru penguji dan audiens sekalian, untuk kita jawab sudah hadir. Coba kalian kalau menyampaikan untuk baca tak perlu ngapa toh. Coba tanpa kamu tutup sendiri tanpa ya gimana? Bapak Ibu guru penguji dan audiens, sesi sudah jawab sudah hadir. Iya. Lanjut. Kan lebih cantik, lebih ganteng Bapak seperti itu ya. Demikian tadi presentasi juga dari Bapak juga. Nah, Terima kasih atas perhatian kepada guru penguji dan audiens sekalian. coba tangannya itu jangan memegang sesuatu yang tidak harus dipegang ya. Tanganmu. Nah, gimana tangan yang nyaman, gimana tangannya? Tuh, kamu di presentasi bisa nyaman ya, Bang? Selalu kamu nggak sadar kan? Kamu ada di bawah, di bagian yang tidak seharusnya kamu bawa. Tidak seharusnya. Ini masukkan loh ya. Dan itu nggak terasa ya. Hati-hati yang lain ya. Oke, posisi tubuhnya makanya semuanya diperhatikan ya. Pada saat kamu lomba, pada saat kamu presentasi, kamu ada produk baru. Semua mulai dari ujung dari rambut sampai ujung kaki itu diperhatikan oleh audien, ya kan? Jadi nggak nyaman aja, ya kan? Berarti kamu ada kekhawatiran kalau misalnya tangannya ada di sebelah sana. Kok belum dilerek? Ya kan? Oke, silakan. Ya, coba santai aja, ditutup biasa aja santai. Memang agak grogi sih, nggak masalah ya.
Bapak Ibu guru penguji dan audiens sekalian, presentasi tanya jawab dari presentasi kelompok 3 sudah selesai. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.